Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, balapan Grand Prix MotoGP Jepang sudah selesai digelar dan another boring day. Bukan Mimin yang ngomong ya, tapi Marc Marquez. Tapi di berita kali ini kita akan bawakan rangkaian kejadian-kejadian selama seri Jepang ini. Karena banyak hal menarik. Ada tabrakan Nakagami dan Zarco, Joan Mir dan Alex Marquez, dan Marc Marquez yang ngamuk ke race direction, dan juga Quartararo yang mogok lagi motornya. Let's start the engine. Ya, juara dunia MotoGP Pecco Bagnaia berhasil melaju meraih kemenangan di Grand Prix Jepang di depan Jorge Martin dan memperkecil keunggulan kejuaraan menjadi 10 poin. Setelah memenangi sprint pada hari Sabtu, Bagnaia langsung mengambil alih posisi terdepan dari posisi kedua di tikungan pembuka di Motegi dan bertahan di sana selama seluruh balapan 24 putaran. Menahan tekanan dari Martin di menit-menit terakhir, Bagnaia berhasil melewati bendera finish dengan keunggulan 1189 detik atas pembalap Pramac tersebut dan kini tertinggal 10 poin dari pemuncak klasmen kejuaraan. Kemenangan Bagnaia di GP Jepang menandai kemenangan yang ke-8 musim ini. Hanya Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, dan juga Valentino Rossi yang berhasil mencapai prestasi ini dalam satu musim. Martin datang dari posisi ke-11 di grid melesat hingga di posisi kedua. Sementara Marc Marquez menangkis Enea Bastianini untuk menempati posisi ketiga. Harapan Pedro Acosta untuk meraih kemenangan perdana di MotoGP berakhir pada putaran ketiga setelah dia terjatuh dari posisi kedua di tikungan terakhir. Sama seperti yang dilakukan dalam sprint, Bagnaia dapat start dengan baik dan mengungguli peraih pole position Acosta dari posisi start. Meskipun pembalap Tech3 gas-gas itu berjuang keras melawan pembalap Italia itu di tikungan 1. Bagnaia keluar dari tikungan 2 dalam posisi terdepan di depan Acosta, Brad Binder dari KTM, Bastianini, dan Marc Marquez. Sementara Martin melonjak dari posisi ke-11 ke posisi ke-6. Martin kemudian melewati Marquez dan Bastianini yang berduel di tikungan 10 pada putaran pertama untuk naik ke posisi ke-4. Ketika Acosta terjatuh dari posisi kedua pada putaran ketiga, Martin juga berhasil menyalip Binder untuk naik ke posisi kedua. Sementara Bagnaia memimpin dengan selisih 1,3 detik. Marquez berhasil menyalip Binder pada putaran kelima untuk naik ke podium dan menangkis serangan keras dari pembalap pabrikan Ducati, Bastianini, pada paruh kedua Grand Prix untuk finish posisi ketiga. Franco Morbidelli berada di posisi kelima, sedangkan Binder berada di posisi keenam. Duo VR46, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Gia berbagi nomor setelahnya. Alex Espargaro dari Aprilia dan juga nomor 10 ditutup oleh Jack Miller. Nah, ada kejadian yang terulang oleh Yamaha. Kali ini, Fabio Quartararo kembali kehabisan bahan bakar. Johann Zarco memuncaki klasmen Honda dengan posisi ke-11 di depan pembalap terdepan Yamaha, Fabio Quartararo, persis sebelum menyentuh garis finish. Lagi-lagi, Quartararo apes di detik-detik terakhir. Kemudian, Yamaha langsung menutup pedok dari media dan umum untuk melakukan investigasi. Karena sepertinya ada yang tidak pas dengan perhitungan yang sudah ditetapkan untuk kebutuhan bakar selama balapan. Kejadian lain adalah Alex Marquez yang mengalami kejadian mirip dengan apa yang terjadi dengan Pecco, namun kali ini dengan Joan Mir. Dan Joan Mir nampak tak senang dengan itu. Tabrakan itu di akhir putaran pertama dan membuat keduanya terjatuh. Insiden ini sedang diselidiki oleh pengawas balapan. Sedangkan Takaki Nakagami mengakhiri balapan kandangnya yang terakhir sebagai pembalap penuh waktu di posisi ke-13 untuk LCR. Sekarang kita ke detailnya. Nah, setelah race, Marc Marquez menjelaskan. Marc Marquez yang pulih dari sesi kualifikasi yang menempatkannya di posisi ke-9 di grid untuk kembali naik podium di MotoGP, Marquez finish ketiga di GP Jepang hari Minggu di Motegi. Pembalap Spanyol dari Gresini itu menyatakan dalam wawancaranya, itu adalah balapan yang sangat membosankan, tanpa menyalip dan hanya mengikuti ritme Anda di sana. Memang benar bahwa di trek ini, berada dekat dengan pembalap lain membuat segalanya jauh lebih sulit. Tapi saya senang, saya sangat senang. Ditanya mengenai pilihan bannya, Marquez menjelaskan, saya tahu bahwa dengan ban belakang medium, saya tidak merasa nyaman senyaman kemarin dengan ban lunak karena suatu alasan. Namun, itu adalah pilihan terbaik untuk naik podium. Pilihan ban lunak terlalu beresiko. Juara dunia 8 kali itu menambahkan, saya gembira naik podium lagi. Akhir pekan yang sulit, tapi kami naik podium lagi, jadi saya sangat-sangat gembira.
Sedangkan dari podium 2, Jorge Martin, pembalap Prima Pramac itu nampak senang, seperti yang dia nyatakan dalam siaran resminya setelah balapan. Saya senang dengan hasil hari ini. Saya pikir kami melakukan balapan yang luar biasa. Yang pasti, karena begitu dekat dengan Pecco, saya ingin mencobanya. Jadi saya tidak pernah menyerah sepanjang balapan. Saya terus berusaha sampai akhir. Meski begitu, Martin mengakui bahwa dia lebih berhati-hati menjelang akhir balapan. Dengan 3 putaran tersisa, saya mengalami beberapa momen. Jadi saya berkata, oke, saatnya sekarang bersantai untuk memikirkan poin. Pembalap Spanyol itu mengakui prestasi Bagnaia dalam kemenangannya, tetapi juga membela bahwa dia tampil baik. Selamat kepada Pecco, dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia selalu ahli dalam mengelola ban. Saya pikir saya melakukan pekerjaan dengan baik. Putaran pertama yang bagus, dan saya sangat senang dengan posisi kedua ini. Dan kemudian, dari sang juara kali ini, dengan 2 kemenangan dan 11 poin yang diraihnya melawan pemimpin klasemen, pembalap Italia itu mengatakan, saya merasa senang kami berhasil meraih 11 poin akhir pekan ini. Itu adalah poin yang maksimal. Meski memimpin sejak awal, Bagnaia mengakui bahwa manajemennya tidak mudah. Hari ini Jorge jauh lebih kuat dibandingkan hari-hari lainnya, jadi saya hanya berusaha untuk menjaga jarak. Karena hari ini tidak mudah untuk tetap konsisten dengan ban. 10 putaran pertama luar biasa, jadi saya sangat senang. Kini, juara dunia 2022 dan 2023 itu sudah menatap ke depan GP Australia. Kami harus melaju ke yang berikutnya dengan ambisi yang sama, strategi yang sama, dan mencoba terus seperti ini. Sementara kemarin, Marc Marquez sempat ngamuk saat menyentuh garis hijau yang membatalkan lap cepatnya. Tardosi malah senang dengan hasil akhirnya. Tardosi merasa puas usai balapan sprint yang kedua pembalapnya berhasil naik podium. Dan bicara soal tragedi kualifikasi, mungkin sprint Marc Marquez akan berbeda jika keputusan yang lambat keluar itu tidak menghalangnya untuk menjadi pole position setelah kualifikasi 2 yang dibatalkan karena menginjak lapangan. Meski demikian, Tardosi menilai hal itu tidak berdampak pada karir pemain Katalan tersebut. Saya tidak berpikir bahwa 5 cm yang dia sentuh di track akan mempengaruhi performa hebatnya. Hal itu dibuktikan dengan double podium 3, sama halnya dengan Pecco, hanya saja posisi kedua kemarin adalah Enea Bastianini dan sekarang adalah Jorge Martin. Dan dengan semakin dekatnya jarak antara Pecco dan Martin, maka balapan akan semakin seru jika bisa terjadi seperti tahun kemarin. Perebutan juara hingga balapan terakhir. Nah, akankah tahun ini terjadi lagi? Dan siapa juaranya kali ini? Martin atau Pecco? Menurut teman-teman siapa? Coba komen.